hari ini berdasar undangan dari pimpinan DPRD tertanggal 31 Juli diundang Ki karena adanya surat dari ahli waris Bapak Lasso bin Patalah. Ada soalan yang mereka anggap penting buat beliau yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, kira-kira begitu. Dalam hal ini aset yang ada di Desa Matiroado, tepatnya di SD 115. Saya menghargai waktu, saya kasih kesempatan dulu sama ahli waris yang mengajukan RDP ini memberikan pengantar tentang tujuan dan maksud permintaan ini. Kira-kira gitu ya. Saya silahkan. Baik, pada prinsipnya kami menyurat melalui DPRD karena kami pun ingin mengetahui alas hak atau kedudukan sekolah tersebut, karena menurut pandangan dan alat bukti yang kami terima dari Pak Lopo bahwa mereka itu memiliki bukti surat rincik yang dimana lokasinya itu terdapat salah satunya adalah sekolah. Bukti yang kami dapat itu atas nama orang tuanya yaitu Lasso Patata. Pada hari ini ada anaknya hadir sendiri atas nama Pak Lopo. Kebetulan Pak Lopo sekarang tinggal di Amperita, Pak. Pada tahun 2022 kami pernah menyurat ke desa dan kecamatan Patampanua pada hari itu. Namun pada sampai hari ini tidak ada jawaban dan balasan. Maka inisiatif dengan keluarga dengan lainnya kami menyurat ini agar kiranya dapat dipertemukan di tempat yang kami sama-sama hormati ini untuk membahas atau membuka sebenarnya lokasi sekolah tersebut itu, dasar kepemilikan sekolah tersebut sampai saat ini itu apa gitu. Karena yang kami memiliki lokasi peta tersebut ini di dalamnya, Pak, itu terdapat sekolah tersebut. Sekolah, oke, tidak apa-apa. Bukti yang kami ingin bacakan di sini, Pak, ya. Hanya satu bukti yang kami itu, yang dimana di sini kopnya Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Bumi dan Bangunan Parepare, ya. Di sini memenuhi permintaan Camat Patampanua dengan suratnya tanggal 23 Juni 1990. Yang pada pokoknya kami bacakan sedikit. Adapun pada saat itu tanah milik atas nama Lasso bin Patata telah dipinjamkan untuk sementara waktu oleh pihak pemerintah daerah untuk dijadikan pasar rakyat. Dan setelah itu pasar rakyat dipindahkan ke lokasi Lenbau, itu depannya mungkin. Jadi pasar lama itu tidak lama kemudian pihak pemerintah daerah mendirikan atau membangun sekolah di atas tanah tersebut. Itu pun tidak sepengetahuan kepada pemilik tanah tersebut atas nama Lasso bin Patata, dan tidak pernah menerima ganti rugi dari pihak pemerintah daerah pada saat itu. Demikianlah surat keterangan riwayat tanah ini dibuat dengan sebenar-benarnya tahun 1990. Riwayat tanah ini dikeluarkan atas permintaan Camat Patampanua pada saat itu. Yang mengeluarkan ini adalah pajak berdasarkan rincik dan peta. Ini peta keseluruhan, Pak. 1960 ya, Pak ya? Ya. Rincik 1990 riwayat ini. Ya. Namun IPEDA yang kami dapat ini itu jauh ke bawah setelah apa yang disampaikan Bapak tadi, yaitu 1950 ke bawah. Ini terbit IPEDA-nya atas nama Lasso bin Patata 1940. Ini yang baru kami terima. 1940, 1942, ya. Dengan peta yang sama, dan sampai saat ini kami pernah jalan dan kelilingi tempat tersebut, itu tidak pernah ada perubahan lokasi semula dan lokasi sekarang. Di dalamnya itu terdapat satu sekolah, yaitu tadi
SDN 115. Nah, Sebenarnya itu sekolah sebelum didirikan sekolah di situ itu pasar. Jadi pasar itu berdiri sejak tahun 50-an. Ntar Pak, kenalkan diri tak dulu supaya anak dengar di sebelah. Iya. Nama saya Iskandar Landu. Iya. Iskandar Landu hadir di sini sebagai Komite komite sekolah. sekolah. Silakan Pak Iskandar. Itu sekolah adalah pasar dulunya. Pasar. Iya. Jadi tahun awal 70-an itu terbakar. 1970 awal. Ya, terbakar. Ini pasar yang terbakar ya? Ya, pasar. Iya. Jadi beberapa tahun kemudian di situ ditempati SD 115. Dibangun pada tahun 78. Yang membangun waktu itu Pak Tabaso. Tidak mungkin ini Pak dibangun sebelum ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Karena waktu itu sebagai kepala dusun atau kepala lingkungan adalah keluarga penuntut. Itu atas nama Latarang waktu itu. Siapa? Latarang sudah meninggal. Dengan anunya. Ya. Jadi saya sampai di situ untuk sementara Pak. Yang setahu saya. Selanjutnya, kalau ini masalah yang kita angkat di permukaan Pak, ini sudah berkali-kali juga memang Pak saya didatangi oleh salah satu ahli warisnya, tetapi ada dua kelompok Pak. Saya lihat di sini ada yang datang Pak, yang pertama datang ke saya. Ada dua keluarga yang pernah datang dari pihak sebelah, mungkin dari saudara yang satu atau yang satu Pak. Kalau kita bicara masalah status tanah itu Pak, tentu kami sebagai aparat kepala desa Pak, tadi awal ini sampaikan kepada teman-teman yang pernah datang kepada saya bahwa kami hanya kebetulan tinggal di desa tersebut Pak. Ini pertama. Yang kedua, nanti saya serahkan kepada salah satu tokoh kami Pak, dan inilah anaknya yang disebutkan tadi Pak, anaknya Pak Tabaso, tentu mungkin banyak tahu tentang hal itu. Selanjutnya bahwa tadi sudah digambarkan oleh Pak Iskandar selaku ketua komisi sekaligus sebagai penghuni di tempat itu Pak. Di rumah beliau itu di situ dulu dekatnya sekolah Pak. Dan salah satu juga mungkin nanti berkaitan sama nanti dia tempat orang tuanya Pak. Termasuk mungkin rumahnya sekarang. Ya, rumahnya Pak Iskandar. Dan itu tanah Pak, itu berentetan semua satu kompleks di situ. Saya sampaikan pada saat itu bahwa kalau desa itu dipertanyakan masalah tanah Pak, itu kan sudah menjadi kewenangan kabupaten, adalah milik daripada dinas pendidikan. Dan ini pemerintah daerah. Jadi apa yang kami tahu itulah yang kami sampaikan Pak. Yang kedua saya arahkan kemarin bahwa sama dengan mungkin pendapat yang disampaikan tadi Pak Iskandar bahwa ya Torilota Pak, ya kalau mungkin nasanya teman-teman ada miriolo, kami ada dulu maka deleki, tidak ada bukti kalau memang secara dulu Pak. Dan kalau ini yang mungkin menjadi acuan nanti Pak, semua tanah akan bermasalah Pak. Karena kenapa? Riolo Pak ada mana? Tidak ada. Bahkan diberikan tanah kemarin tidak ada namanya ahli waris dulu, tidak ada namanya akte hibah, tidak ada. Karena Riolo sitapan bahkan mungkin pembelian saja tidak ada Pak. Makanya nanti kalau secara hukum Pak mungkin ini diperbolehkan ulah lutu tanah ini kemati Pak. Apa di mana tuh bisa Pak Berinan ini kemakadang Pak Berinan. Nah itu yang kedua Pak. Selanjutnya Pak sepakat kadang dengan pona Lena Pak Iskandar bahwa nenek tak rumungkan Riolo. Mungkin ada kesepakatan apakah dulu tuh Pak saya masih ingat ada tanyanya saya punya om Pak. Mungkin istilah biasa dulu maka ada kodil yang pajak tuh berem lo pemerintah atau yang bisa membayarnya. Saya takutnya dulu Pak, mungkin takutnya ini saya tidak bisa mengatakan pasti Pak, hanya mengatakan peragu tak bersalah maka jangan sampai Riolo dan lewat teman-teman nak bereng ngero kairo. Karena dulu masih banyak tanpa tanah itu Pak, angkan Riolo ini ke Pak. Nah wajah kami pengen sih, jadi takutnya begitu Pak. Jadi kalau dari pemerintah desa Pak, tentu kami bukan lepas tangan, tapi ya yang itu yang kami tahu bahwa tanahnya sekolah Riolo. Walaupun saya lahir di situ Pak, jadi ke Pro Sengai Pak, jadi ya saya lahir tahun 71. Dia nak pun dari Lena Pak Iskandar tahun 7 berapa kebakaran?
70 karena itu ya itu udah biasa kalau pasar dia ulur Pak pasar kemudian mau dipindahkan ke selatan menjadi sekolah. Barangkali jelasnya Pak mungkin tambahan dari salah satu iya Pak tokoh masyarakat yang mungkin ada yang ditahu Terkait dengan yang kita bahas hari ini, sesuatu yang pernah saya dengar dari orang tua bahwa tanah yang ditempati sekarang SD 115 dan sekitarnya memang dulu tanahnya yang saya tahu Indokan 2. Indokan 2 yang saya tahu. Indokan 2. Indokan 2 kan siapa? Indokan 2 ya? Enggak tahu apa itu istrinya atau apanya. Indokan 2 yang Ya, Indokan 2. Nah, sesuai yang kami pahami, tanah Indokan 2 ini di tahun 1950-an itu tidak bisa bayar pajaknya sehingga diserahkan ke namanya Pumbati. Matoa Lepangan. Ya, Pumbati Pumatoa Riolo. Saya nggak tahu apa posisinya di dalam pemerintahan waktu itu. Nggak bisa dibayar pajaknya Pak, sehingga diserahkan ke situ. Nah, sesudah itu dibangunlah Pasar Lepangan. Dan Pasar Lepangan ini Pak dibangun itu di kisaran di tahun 1950-an. 1950-an, 70 tahun yang lalu. Nah, setelah sesuai yang disampaikan Pak Iskandar, pasar dan sekitar sebenarnya bukan pasar yang terbakar. Di sekitar pasar terbakar, akhirnya terbakar semuanya di situ, sehingga pasar ini dipindahkan ke pasar yang sekarang. Pasar yang sekarang yaitu Pasar Lepangan yang di pinggir jalan. Nah, sesudah pasar ini terbakar, maka losnya itu pasar yang tidak begitu rusak termakan api itu diperbaiki untuk dipakai sekolah. Dan saya yang pertama masuk di kelas itu. Di kelas itu Pak. Itu di 1970-an. Masuk di situ. Nah, jadi setelah sekolah masuk di situ, jadi bangun di situ, sepengetahuan kami baru beberapa tahun-tahun kemarin ini baru ada yang menggugat bahwa ini miliknya. Nah, sekali lagi saya nggak berani bohong Pak, karena ini di tempat yang terhormat. Yang kami ketahui dari orang tua, tanah itu miliknya Indokan 2. Tapi pada saat peralihan ke pemerintah dalam hal ini Matoa, itu diserahkan karena tidak bisa bayar pajaknya. Nah, terkait dengan aturan yang mengikat seperti itu, tentu Bapak yang lebih tahu. Intinya bahwa tanah itu sejak didirikan pasar di situ, itu sudah kurang lebih 75 tahun yang lalu Pak. Saya kira seperti itu sebentar Pak. Terima kasih. Setelah kita mendengar tadi masing-masing penjelasan baik penggugat maupun di pihak tergugat. Setelah kita berdasarkan masalah rinci yang ada sekarang ini, di 2002 pemerintah pusat merubah. Rinci tidak berlaku lagi, yang berlaku adalah peta blok, di mana pemerintah pusat berdasarkan banyaknya sengketa tanah, maka di 2022 sekarang melalui pengadilan, karena saya pernah juga mohon izin ya, saya juga pernah ke pengadilan, yang dibutuhkan di pengadilan adalah peta blok. Pertanyaan saya, apakah objek tersebut sekarang ini masih atas nama pemilik awal atau latar terang di peta blok Pak Desa? Ya. Jadi kedua, sepengetahuan saya, karena background saya dari kepala desa, tidak semudah itu kita dapat dipajak surat apa yang ada sekarang. Itu melalui pemerintah kabupaten.
seizin pemerintah kabupaten baru kita melihat di Peda. Makanya sekarang yang kita dengar dari pihak penggugat, saya juga mantan kepala dusun, baru ke kepala desa. Kalau kita berdasarkan dengan ini, maka karena teru tahu iya. Nenek saya adalah kepala dusun pertama di Karyango atas nama-nama Ngalina. Kalau itu kita mau tuntut, saya kaya raya di Karyango. Iya. Gitu. Makanya sekarang, tapi itu haknya penggugat, ya, karena berdasarkan dengan ini. Tapi sekali lagi bahwa objek tersebut adalah milik Pemda. Izin dari Dinas Pendidikan. Saya 18 tahun jadi kepala desa. Pada saat pemerintah mengucurkan dana, pertama-tama melalui komite bahwa ada pembebasan lahan. Adakah pembebasan lahan pada saat objek tersebut mau didirikan bangunan dan di tahun berapa? Supaya kedua belah pihak ini ada. Artinya izin dari penggugat itu haknya kita, supaya kita mau dengar juga dari Dinas Pendidikan apakah ada dokumen akte hibah minimal biar tertulis itu. Saya dulu baru-baru ini sebelum saya ini SD 28 Karyango karena anggaran itu saya diminta Pak untuk membuatkan keterangan hibah. Pertanyaan saya, apakah juga Dinas Pendidikan pada tahun itu juga memberikan ada keterangan selembaran menghibahkan dari pemerintah desa ke Dinas Pendidikan? Itu mungkin Pak Pimpinan. Dimaksud di sini suratnya Pak Camat tahun 1990 minta riwayat tanah, bukan minta sekolah, supaya lurus toh, supaya tidak pandangan. Kan tadi berpandangan bahwa tahun 90 minta bangun sekolah, tidak. Ternyata surat ini menjelaskan tahun 90 itu Pak Camat minta riwayat tanah. Ada oke? Sudah clear? Bukan bangun sekolah. Oke. Supaya lurus dulu itu. Kedua, pihak pengadu juga menyampaikan bahwa memang dipinjamkan, gitu kan? Di suratnya ada, di riwayat tanah juga ada, dipinjam. Jadi kita sepakat dulu itu, bahwa memang tanah itu dipinjamkan, baik berdasarkan surat ini, juga apa yang disampaikan lewat suratnya yang ke DPR. Kita sepakat dulu itu. Ada? Oke, sepakat. Yang beda adalah kepemilikan. Yang beda. Menurut Pak Desa, Indok Kandau. Kan begitu? Indok Kandua. Kandua. Ya, pokoknya Indok lah. Ya, Indok lah. Ya. Menurut pelapor, ya, sesuai dengan suratnya. Sesuai dengan riwayat tanah. Oke, kita terima semua. Apa? Oke, betul? Nah, kita terima semua. Yang kita mau tahu, apa keinginan terakhir dari ahli waris? Nah, supaya ada jalan keluarnya. Apakah mau, Pak, kalau begitu biar ditempati sekolah? Bisa juga. Nah, kalau begitu saya mau ambil, bisa juga. Kalau begitu ganti rugi nih. Nah, itu yang kita mau tahu belum sekarang. Nah, itu yang kita mau. Terima kasih. Pertama, saya mau menyampaikan kepada pemerintah daerah dengan Dinas Pendidikan bahwa jadikan ini sebagai pengalaman, Pak. Dari dulu itu pemerintah selalu kita sampaikan bahwa sterilkan itu aset-aset daerah. Ya, jangan dengan berulah bahwa banyak sekali embel-embelnya banyak. Ya, semakin Anda menunda semakin banyak. Ya, mungkin hari ini saja, tapi tidak menuntut kemungkinan besok lusa. Begitu banyak sekolah, begitu banyak dinas kesehatan. Ya, sepanjang tidak ada landasan hukumnya, sepanjang itu juga peluangnya untuk digugat itu ada. Ya. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, saya fokus kepada yang disampaikan tadi, ya, tentang masalah kepemilikan yang disampaikan tadi oleh Pak Harudin. Apa hubungannya antara Indok Kandawa dengan siapa ini yang penggugat? Apa hubungannya? Tidak ada hubungan keluarga. Iya, tunggu dulu. Adiknya katanya. Oh, bersaudara. Ya, oh itu sudah. Ya, oke lah. Saya sudah. Ya, saya kira. Induk Kandau di bawah Lasso. Ternyata bersaudara. Lasso. Nah,
Berarti mungkin lagi ada ahli waris di atasnya. Kalau bersaudara kan Ya, mudah-mudahan tidak ada di atasnya lagi. Yang jelasnya kita anggaplah bahwa ini ternyata bersaudara ini, ya satu keluarga. Saya kembali ke Dinas Pendidikan. Waktu pengambilan pertama sudah disampaikan tadi, tapi tidak ada dijelaskan. Tidak adakah akte jual beli yang diambil dari masyarakat? Apa namanya, akte hibah? Tidak ada, Pak. Maksud saya tidak ada Oh, tidak ada sama sekali. Jadi hari ini mungkin ini kesekian kali ada sekitar tanah yang masuk ke kita. Jadi memang sudah disampaikan bahwa kita bukan lembaga peradilan, tapi kita bagaimana bermusyawarah mufakat. Nah, cuma saya mau bercerita sedikit. Jadi tadi ada kesimpulan bahwa bersaudara. Ya, hal ini banyak juga terjadi di kampung kami juga seperti itu. Ada sekolah, pasar, lapangan. Dan memang begitu kondisinya dulu. Dulu nenek saya serahkan, misalnya lapangan depan rumah itu dia serahkan ke pemerintah desa. Tapi secara ada riolo, mapawi kada kubengi itu kepala desa, tapi tidak ada hitam di atas putih. Ini yang banyak terjadi. Jadi mungkin juga seperti ini yang terjadi, saya juga tidak bisa terlalu jauh. Cuma perkara seperti ini banyaknya seperti itu. Karena pihak keluarga, saudara, ada nenek yang kasih, sepupunya tidak. Akhirnya terjadi, ada ahli waris biasanya yang menuntut. Tapi ternyata setelah masuk ke desa dan sampai persidangan biasanya begitu. Yang terjadi bahwa riolo romai tomato aina apa bereangi untuk membantu kepala desa dan pemerintah pada saat itu. Cuma saya tidak tahu ini karena ini wilayah lain, baru saya dengar juga. Tapi mudah-mudahan ada solusi pimpinan seperti itu, karena ini juga masyarakat kita. Saya juga tidak menjustifikasi bahwa Pak Desa benar, juga saya tidak menjustifikasi penggugat yang benar. Yang jelas mudah-mudahan kita ada solusi nih, karena kalau tidak ya pasti ke peradilan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara masyarakat dengan pemerintah ini Pak sebenarnya. Jadi saya cuma saran barangkali Pak, bahwa kembali, kan ini masih di kisaran tahun di atas tahun 60 ya. Saya tidak tahu Pak, Undang-Undang Pokok Agraria itu tahun 60, apa itu masih berlaku, sudah dicabut? Masih berlaku kan? Nah, di pasal 1 kalau tidak salah, tanah, bumi, udara dan lain milik negara. Tapi di pasal 8 Pak, bisa saja itu dicabut untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat dengan catatan ada ganti rugi kepada masyarakat. Saya tidak tahu kata-kata ini yang berilustrasi di sini Pak, apakah ada sesuai fakta yang seperti dibilang atas nama ini. Ini kan kita mungkin agak sulit menemukan satu bukti Pak, solusi. Cuma karena kalau masih Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60, nomor 5 tahun 60 itu masih berlaku dan belum dicabut, di pasal 1 itu jelas Pak, tanah, udara, milik semua, milik negara Pak, betul yang disampaikan tadi. Tapi di pasal 18, ketika itu mau dicabut Pak, jangan dirugikan masyarakat. Itu berlaku ganti rugi. Makanya mungkin Pak, kalau sebenarnya yang mengajukan ini, apa harapannya? Apa maunya? Kita duduk kembali ke dasar hukumnya ini Pak, karena kalau kita misalnya berkata, oh iya atas nama dulu, kalau misalnya bisa dibuktikan secara hukum, negara kita negara hukum Pak. Nah sekarang kita kembali ke pokok Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1060, jelas itu Pak, pasal demi pasal terurai. Nah untuk itu saya sarankan juga teman-teman, kenapa diundang Baperida adalah mitra Komisi 3, kemudian aset, kemudian bagian hukum, kita berkolaborasi Pak. Ini menjadi pelajaran. Artinya bahwa kita data sekarang seluruh aset-aset Pemda Pak. Jangankan Pak itu milik masyarakat. Membangun saja menggunakan APD itu masih asetnya provinsi, itu tidak diperkenankan. Apalagi kalau statusnya tidak jelas. Ini membantu sekolah sementara statusnya tidak jelas. Begitu berperkara Pak, asetnya daerah apa Pak? Tidak ada, hilang semua. Nah, untuk menghindari hal-hal begini, saya usulkan kepada Baperida untuk kemudian aset
Ini mendorong semua aset yang belum dimiliki, Pak. Dorong. Kemudian Bapperida masuk perencanaan untuk membuat sertifikat berapa anggarannya. Janganlah kita terbentuk, Pak. Terbentur masalah kepemilikan. Karena jelas diatur di Undang-Undang Pokok Agraria itu nomor 5 tahun 60. Semua milik negara, betul Bapak bilang. Tapi jangan rugikan juga masyarakat. Ganti kerugian. Ganti rugi jelas dia manahkan di undang-undang, Pak. Jadi saya pikir bahwa sebagai konsep negara hukum, kembali ke undang-undang. Inilah pokok, karena undang-undang itu pada turunannya pasti tidak bisa melenceng dari situ. Kalau undang-undang pokok agraria mengatakan demikian, berarti tidak ada boleh keluar dari situ. Sama lah mungkin disampaikan tadi bahwa ada peraturan bupati, ada peraturan presiden bahwa tahun ini harus seperti ini. Tidak bisa lari dari undang pokok agraria, Pak. Nah, ini kejadiannya kan masih tahun 70, Pak. Berarti undang-undang ini sudah berlaku. Dan disadari, Pak, dibaca itu pasal 1 semua milik negara. Tapi ketika mau dicabut haknya, Pak, masyarakat dikasih ganti rugi. Jelas terbukti di pasal 18, Pak. Coba kita buka di PP nomor 5 tahun 16. Hanya itu yang saya sampaikan, Pak. Kemudian yang saya bilang tadi, Bapperida, keuangan, hukum, segera data aset kita. Ya. Sterilkan. Kemudian kita sterilkan, Pak. Apa yang ada undang-undang dipegang oleh pemerintah, Pak. Sepanjang jangan rugikan masyarakat. Itu, Pak, kota mungkin dia akan direkomendasikan ke pimpinan. Maka Tahun 2022 kami pernah menyurat ke desa tersebut. Sampai kami meminta di camat untuk dipertemukan. Camat bilang apa? Saya tidak ada tahu mengenai hal itu dinas pendidikan. Saya datangi desanya yang masih di bawah rumah itu, Pak ya. Di situ dulu ya. Saya datang di situ 2-3 kali, Pak. Saya katakan, surat saya kenapa tidak dibalas? Dia bilang kami tunggu pihak camat. Kami minta dipertemukan di camat. Camat bilang kami tidak tahu hal itu, silakan ke pendidikan. Maka kami lanjutkanlah ke pajak Makassar, karena kami dari pajak dari Bapenda Kabupaten menyatakan semua arsip dibawa ke Makassar. Kami ke Makassar lagi bilang semua arsip dibawa ke pemerintah kabupaten. Maka mana yang benar? Jadi situ kita buntu, Pak. Nah, terhadap apa yang disampaikan tadi itu kami sudah 2022 sudah menyampaikan salinannya ini. Kalaupun nanti dia masih ingin, nanti kami tambah. Seandainya kami tidak memikirkan masyarakat atau anak sekolah yang di sana, Pak, kami pasti melakukan gugatan hukum supaya sekolah tersebut jadi status duo, ya. Tapi kami tidak mau melakukan itu karena kami mengingat ada anak sekolah di sana. Makanya 2022 kami menyurat agar dipertemukan dan kami tidak melakukan laporan polisi karena tapi pada alhamdulillah kami menyurat agar kiranya seperti apa yang disampaikan di riwayat tanah ini, yang dimana sampai saat ini tidak ada ganti rugi, maka pihak ahli waris meninggalkan di sana, sekarang tinggal di Amparita, Pak. Sedikit pun tanah semenjak orang tuanya tinggal di sana tidak ada diambil. Maka sekiranya sekolah di sana atau diwakili pemerintah, seperti apa yang disampaikan tadi Bapak Supardi sebagai Komisi 3, itu ambil itu sekolah tidak masalah, tetapi adalah ganti rugi untuk ahli waris. Gitu saja, Pak. Kira-kira ini mewakili pemerintah, siang ngaso wadin tawa karebaika. Karena pasti bertanya ahli waris, apa simpulan pemerintah daerah? Kira-kira gitu ya. Kira-kira bagus begini, Pak. Kami dari RDP ini, Komisi 1, 2, dan 3, meminta ke pemerintah daerah diskusikan dengan top leader, Pak Bupati, bahwa ada masyarakat yang minta begini. Kira-kira gitu ya. 2-3 hari sampaikan ke kami akan sampaikan sama ahli waris. Pak Bupati begini, pemerintah daerah begini. Nah, apapun simpulan dari pemerintah daerah, silahkan tanggapi. 2, terima itu atau menolak dengan tempuh jalan yang lain. Kira-kira begitu ya. Itu simpulan pertama. Simpulan kedua, ini perbaikan pemerintah daerah. Kalau saya ada sarannya Komisi 3 tadi, kita bentuk tim lah. Apapun istilahnya timnya itu, apapun namanya, tim pengamanan aset kah, apakah, untuk amankan aset dalam artian sertifikat yang bisa disertifikat dan lain-lain. Ini rekomendasinya RDP ini nanti. Ini yang saya akan simpulkan. Komisi 1 akan surati pimpinan, minta ke Bupati, kalau bisa bentuk tim lah. Tanah-tanah yang masih belum disertifikat atas nama Pemda, yang dikuasai hari ini,
bentuk tim itu saja ngurus, jangan urus yang lain. Ini tim berapa orang dari beberapa dinas, gajinya pegawai negeri lari ke situ saja. Itu saja kau urus. Yang penting jadi sertifikat semua aman. Itu yang kedua. Yang ketiga ada yang bisa kami dari DPRD memohon ke Pak Desa. Tapi tajam juga tugasnya. Apa itu? Kalau pemerintah daerah dalam hal ini diwakili ini semua sudah ada simpulan. Kalau misalnya bupati iya ganti rugi saja, berarti saya tugaskan ke Pak Desa, meminta ke Pak Desa hubungi itu pihak kedua kita pertemukan. Ya, kalau itu simpulannya. Kalau pemerintah daerah ngomong tempuh saja jalur hukum misalnya, tidak perlu. Biarkan mereka yang melakukan apapun. Kecuali angka ibaga libatkan nih. Tugas tak Pak Desa saya korban di. Kira-kira itu 3 simpulan yang kami akan laporkan ke pimpinan. Dan satu tugas pemerintah daerah tadi kami akan rekomendasikan bentuk tim apapun namanya, nanti Pak Bupati yang kasih nama. Apalagi MSKK tim pengamanan aset, tim pembuat sertifikat apapun itu. Silakan. Kira-kira gitu ya. Cukup.